Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Bella Apriliani. Saya dari Gen BA in Purwokerto dari jurusan Perbankan Syariah. Dan di sini saya perwakilan dari bidang lingkungan untuk membuat bisnis plan. Mau tahu saya mau bikin bisnis plan apa? Yuk tonton videonya guys. Latar belakang. Pare adalah salah satu jenis sayuran yang memiliki warna hijau dan memiliki rasa pahit. Tidak semua masyarakat menyukai sayuran pare ini karena yang rasanya pahit. Namun, sebenarnya di balik rasa pahit ini, sayuran pare sangat baik untuk kesehatan pada tubuh kita. Sayuran pare menyimpan banyak segudang manfaat. Di antaranya, membantu menurunkan berat badan, menurunkan kadar gula darah, mengurangi kolesterol, mengandung banyak nutrisi, dan berpotensi mengatasi kanker. Nah, di sini alasan saya menawarkan produk ini adalah karena saat ini semakin banyak masyarakat yang menyukai cemilan keripik. Biasanya disajikan untuk acara-acara keluarga, berkumpul dengan teman, dan menjadi teman makan di saat sedang bersantai. Untuk orang Indonesia, kita sering makan olahan pare sebagai sayuran pendamping siomay hingga gado-gado. Namun, di sini saya mencoba membuat produk berbeda dari bahan utama pare, yaitu membuat keripik pare. Nama bisnis yang saya buat ini yaitu Parents atau keripik pare. Adapun visi dan misi yang saya buat, yaitu yang pertama visi yaitu memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia dan mampu menjadi makanan yang berkualitas dan digemari masyarakat dunia. Yang kedua yaitu menarik dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan ringan atau cemilan merambah semua pasar. Adapun misinya yaitu 1. Memperkenalkan produk keripik pare pada masyarakat luas. Yang kedua, memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan bahan baku pare sehingga menjadi makanan berkualitas. Yang keempat yaitu mencari keuntungan dari modal kecil. Adapun harapan yang diinginkan dari bisnis saya itu semoga produk yang saya produksi ini mampu menjadi olahan yang menyehatkan untuk masyarakat. Semoga para konsumen menyukainya karena kepuasan konsumen adalah poin paling penting dalam berbisnis. Semoga laris di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau. Aspek pemasaran. Yang pertama ada gambaran umum pasar, yaitu segmentasi pasar. Yang menjadi target pasar dalam kegiatan bisnis keripik pare ini adalah mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran konsumen dalam usaha keripik pare ini yaitu seluruh kalangan mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat. Namun, saat ini saya lebih berfokus pada sekitar kampus, dikarenakan saya seorang mahasiswa dan otomatis konsumen saya yaitu kalangan mahasiswa dan santri-santri di daerah Purwokerto dan sekitarnya. Yang kedua ada positioning. Strategi positioning ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa target sasaran. Target tersebut diantaranya yaitu manfaat produk. Manfaat dari produk ini selain sebagai cemilan, produk ini baik untuk kesehatan. Yang kedua ada harga dan kualitas produk. Harga produk ini sangat terjangkau dengan kualitas produk yang baik akan menarik para konsumen. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang isinya itu dibuat dari bahan yang berkualitas dan halal, dikerjakan oleh tenaga terlatih, memiliki ciri khas. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu jumlahnya pelanggan belum terlalu banyak. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang di sini itu produk yang baik untuk kesehatan di wilayah sekitar kampus adalah salah satu target pemasaran dan juga masyarakat sekitar. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman sini itu banyak pengusaha sejenis yang sudah luas jangkauannya pemasarannya dan berbagai variasi dalam keripik pare tersebut. Aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi itu ada nama perusahaan yaitu Parents dan nama pemiliknya itu Bella Apriliani, dan yang ketiga itu alamat kantor dan tempat usaha itu ada di Perumahan Wirosari 3 RT 2 RW 9 Kecamatan
Kecamatan Batang, Kelurahan Batang, Kabupaten Batang. Perencanaan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan, yaitu bahan-bahan yang diperlukan yaitu pare, garam, telur, bumbu halus seperti bawang putih, ketumbar, kemiri, dan garam. Adapun bahan adonannya yaitu tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, air, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Adapun proses produksi pembuatan keripik pare, yaitu siapkan buah pare segar, cuci buah pare, potong menjadi 2 bagian, kemudian buang isi dalam pare hingga bersih. Setelah itu potong pare tipis-tipis dengan pisau atau menggunakan alat basah dengan ketebalan kurang lebih 1,5 mm. Lalu tambahkan 3 sendok penuh garam, aduk merata hingga tercampur. Tambahkan air secukupnya hingga potongan pare terendam sempurna. Rendam pare hingga 10-15 menit agar getah pare benar-benar hilang. Setelah 20 menit terendam, peras pare dengan tangan dan pisahkan ke baskom lainnya. Lalu bilas dengan air bersih. Agar kadar garamnya benar-benar hilang, dibilas hingga 2-3 kali. Jika sudah bersih, siapkan panci rebus pare hingga mendidih. Masukkan pare, aduk dan diamkan selama 5 menit. Jadi rendamannya jangan terlalu lama agar warna pare tetap hijau dan tidak lembek. Setelah itu, tiriskan pare, dibilas lagi menggunakan air dingin, bilas sebanyak 2-3 kali. Yang selanjutnya itu siapkan bahan tepung dan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan bumbu ke dalam tepung lalu aduk hingga rata. Tambahkan air sedikit, akan membuat adonan semakin kental dan membuat keripik semakin tebal. Tambahkan 1 butir telur. Siapkan wajan, panaskan minyak goreng, lalu masukkan pare ke dalam adonan, lalu goreng dengan api sedang. Goreng sampai terus diaduk-aduk supaya tidak saling menempel, dan goreng hingga berwarna kuning keemasan, lalu diangkat dan tiriskan. Penentuan harga produk. Harga 1 bungkus keripik pare dijual seharga Rp7.000. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Berikut contoh rinciannya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.